Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, sekarang ini adalah musimnya haji. Semoga yang hadir dan saudara-saudara kita dipanggil haji atau umrah. Kun fayakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai daging dan darah kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Kadzalika sakhkharaha lakum, yang demikian itu ditundukkan Allah bagi kalian, litukabbirullaha, untuk membesarkan Allah, ala ma hadakum, terhadap apa-apa hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita Idul Adha berkurban, yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kita, bukan daging, bukan darah. Kalau daging dan darah sampai kepada manusia, sampai kepada yang berhak. Allah melihat ketakwaan kita. Kemudian di dalam surat Al-Maidah hampir sama, ayat 27, Allah berfirman, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi. Bacakanlah Muhammad kepada mereka cerita anak Adam. Cerita anak Adam itu adalah cerita yang bil haq, cerita yang betul-betul nyata, cerita yang betul-betul hak. Idh qarraba kurbanan, ingatlah keduanya itu berkorban. Fatukubbila min akhadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satunya diterima korbannya, yaitu korbannya Habil. Satunya ditolak, yaitu korbannya Qabil. Ketika korbannya Qabil ditolak, qala Qabil berkata, la aqtulannak, pasti benar-benar kamu akan aku bunuh. Qala, si Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima kurbannya orang yang bertakwa. Kenapa kurbannya Habil diterima? Ya, karena Habil berkorban hasil peternakan yang terbaik. Kenapa korbannya Qabil kok ditolak? Karena Qabil berkorban hasil pertanian yang terjelek. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun.
lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian infak terhadap apa-apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, tidaklah kalian infak dari segala sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Jelas? Tidak ada kebaikan sebelum kita infak, berkorban sesuatu yang terbaik. Ingat, Nabi Ismail itu anak yang terbaik, ya. Lama tidak punya anak, kemudian punya anak, disuruh berkorban. Jelas itu. Karena Nabi Ibrahim itu mampu berkorban yang terbaik, maka Nabi Ibrahim layak mendapatkan julukan Khalilullah. Sebagai dalil bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsinun, sedang dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kekasih dengan kekasih tentunya memberikan yang terbaik. Semakin cinta, semakin memberikan yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita berkorban, berikan binatang korban, berikan sesuatu yang terbaik. Di samping bendanya terbaik, jangan lupa hatinya, niatnya, insi, ilmu, niat, sabar, dan ikhlasnya. Jadi Allah menerima ibadah kita baik secara syariat atau fisik, dan baik secara hakikat atau hati, untuk mendapatkan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Sekali lagi, Allah tidak menerima daging, Allah tidak menerima darah, tapi Allah menerima ketakwaan kita. Ada keterangan bahwa kurban kita nyampe kepada Allah itu sebelum tetesan darah turun ke tanah. Dan doa ketika menyembelih binatang kurban hampir sama seperti iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hampir sama. Saya akhirnya merenung. Ya, akhirnya merenung. Ya Allah, kok sama ya dengan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kenapa ketika kita menyembelih kok doa ini? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka Muhammadin wa ummatihi. Oke, sekarang kita kaji. Ketika kita menyembelih, kenapa yang disembelih itu kok urat leher, kok bukan kaki?
Dan ketika menyembelih, kenapa ada darah? Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher, lebih dekat daripada urat nadi. Oh, disuruh memutus. Ketika putus, keluar apa? Darahnya. Ketika keluar darahnya, ada hadis bahwa setan itu mengalir di aliran darah. Itu yang diputus, itu yang disembelih. Semoga dipahamkan Allah. Inna syaitona yajriya majriyad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir pada aliran darah. Nah, darah kita ini kalau disembelih mungkin darah setan. Karena darah setan akhirnya berkesetanan. Bersikap juga bersikap kesetanan. Sholat juga sering berkesetanan. Berkata itu juga sering berkesetanan. Itu yang disembelih. Ya. Jelas ya. Inna syaitona yajri min ibni Adam majriyad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir pada aliran darah. Ketika kita menyembelih ada darah mengalir. Ya, kemudian yang disembelih apa? Urat leher. Jadi hakikat kurban itu yang disembelih bukan binatang, tapi nafsu kebinatangan, nafsu kesetanan. Itu yang disembelih agar menjadi nafsu ketuhanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, semoga paham. Nah, ketika Idul Adha kita biasanya makan daging sebanyak-banyaknya. Karena makan daging sebanyak-banyaknya, akhirnya binatangnya pindah. Nafsu kebinatangannya pindah. Binatangnya mati, orangnya yang jadi binatang. Ya Allah. Makanya ketika kita berkorban kan disunahkan untuk menyembelih sendiri. Menyembelih sendiri dengan diwakilkan itu kan beda. Kalau sendiri berarti ada pengalaman rohani, ada pengalaman batin. Diriku yang saya sembelih, nafsu binatangku yang saya sembelih, nafsu setanku yang saya sembelih agar menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.